Ini guys, saya kedatangan tamu kawan jauh-jauh dari mana Jawa Timur, sanggup pergi Jawa Tengah demi kawan. Nah, itulah kawan yang saya di Malaysia sangat baik. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan saya Arini Cecep. Hari ini saya kedatangan kawan yang sangat baik. Dulu dekat Malaysia itu sudah macam saudara sendiri. Dia datangnya semalam guys, jadi saya tak sempat pasal sudah malam, tak sempat buat video guys. Dia dulu dekat Malaysia emang sudah macam saudara sendiri, makan tidur semua sama kawan saya ini guys. Tapi sekarang dia pasal dia jauh, dia Jawa Timur, saya Jawa Tengah, tapi dia sanggup datang mari pasal kita sudah lama kenal di Malaysia. Itulah namanya kawan yang baik guys. Ya mudah-mudahan kalau saya dibagi panjang umur dan kesehatan boleh saya datang sana. Siapa dia? Inilah kawan saya, Zainal Story guys. Oke. Nah, ini saya nak tanya ini. Boleh. Ini abang ini dari sana perjalanan berapa jam? 8 jam mas. Tengok guys, 8 jam perjalanan naik kereta. Kereta api. Nah, Kereta api KAI. Kereta api Indonesia. kereta api Indonesia itu guys. Kalau tak kawan yang sudah lama kenal dan tak kawan baik, saya jarang itu guys. Betul-betul jarang. Kalau kawan yang perjalanan begitu panjang boleh datang ke sini itu saya emang belum pernah, baru kali ini Zainal Story datang, boleh sanggup datang ke rumah saya, gubuk saya. Dia boleh sanggup datang ke sini guys. Pasal apa dia pun Ini demi kawan geng. dulu pernah dekat kampung saya. Saya ingat dulu dekat Malaysia sana sudah tak jumpa lagi kalau sudah dekat kampung. Pasal dia sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga. Tapi dia sanggup Biasanya macam itu ya. iya, Biasanya macam kebanyakan lupa. gitu. Itulah saya nak tanya-tanya pasal dia balik lebih dulu, dia itu kerja apa dekat rumah dan buka usaha apa. Kalau saya baru balik jadi belum tahu kondisi sih. Kalau dia abang ini kan sudah lama dekat sini, dia raya apa Puasa akhir. puasa akhir. Kalau saya raya haji, jadi selang 2 bulan. Nah, saya nak tanya, selama dekat kampung sekarang sudah kerja apa? Kalau kerja itu dari dulu saya memang tak pilih-pilih mas. Ya. Apapun memang saya kerjakan. Tapi kalau hari ini yang saya alami ya semua itu juga hasil dari Malaysia sih. Iya ya, buka usaha gitu. Bukan usaha sih, cuman apa ya, keseharian sehari-hari aja. Cuman beli kambing, pergi sawah, bertani itu. Nah macam itulah keseharian saya mas. Kalau tani itu di Indonesia ini sangatlah luas ya. Jadi ada sebagian tempat itu yang tak boleh tanamin sayuran. Jadi setiap tanamannya itu hanya padi dan gandum. Ada juga di tempat sahabat kita channel sebelah, Toha Channel. Iya ya. Di sana itu kalau tanamnya itu lagi setahun sekali. Itu kenapa masalahnya? Karena cuaca. Hanya mengandalkan hujan. Karena di sana itu tak ada pengairan langsung. Maka dari itu beliau itu merantau ke Malaysia. Alhamdulillah sekali kalau di tempat saya, karena cuaca di Indonesia, di Jawa ini pergantian cuaca dalam 6 bulan sekali. 6 bulan itu panas, 6 bulan itu hujan. Nah, alhamdulillah sekali tempat saya itu ada mata airnya, boleh diambil, lalu engine. Nah, jadi untungnya itu kita nak tanam bila-bila itu boleh. Nah, itu. Abang ini di Malaysia sudah berapa tahun? 8 tahun. Kalau 8 tahun dulunya dekat Malaysia kerja Sawit. dekat sawit, balik ke kampung kerja tani. Apa itu masih boleh Mbak kerja itu? Gini mas, pengalaman saya di Malaysia tak boleh pakai di Indonesia. Tapi selama saya merantau di Malaysia, saya mendapatkan poin-poin yang positif.
seperti ilmu pergaulan di sana. Ya. Seperti sama Mas ini, kan Mas ini di sini di kampungnya sini usahanya apa, sana di tempat saya apa. Kita boleh sharing, kita kumpulkan dalam otak ya, atau kita terapkan di kampungnya sendiri-sendiri. Dulu di tempat saya itu yang tanam tembikè, lepas itu cili besar itu kurang, rata-rata ya jagung sama padi. Kalau kita tanam jagung sama padi itu hanya untuk cukup makan saja. Tapi sekarang ya banyak juga, bukan hanya saya saja, banyaklah kawan-kawan kita yang merantau kemana-mana macam itu pun hasil ilmu dari rantau, dapat pengalaman-pengalaman lalu diterapkan di kampungnya sendiri. Pasal kalau merantau itu kan kita tak kenal dari mana orang, dari itulah kita boleh tukar pengalaman. Ya, macam dianggap kita macam saudara sendiri lah gitu. Nah terus sekarang ya, kalau masalah kemasukan gaji ya, nah, di Malaysia sama di Indonesia, karena abang ini sudah 2 bulan kan, dan udah 2 bulan lebih, itu banyak orang. Kalau banyak atau sedikit itu relatif ya, tergantung kebutuhan kita. Cuman bedanya kalau di Malaysia itu boleh mendapatkan gaji setiap bulan, itu sudah pasti. Karena kita mau kerja pasti dapat gaji, karena di sana kita kan ikut orang. Kalau di Indonesia saat ini yang saya alami, tak boleh kita tentukan hal macam itu. Tergantung tanaman kita, apa yang kita tanam. Nah, jadi ataupun kambing yang kita beli. Jadi kalau ada kebutuhan tinggal nunggu itu. Jadi setelah itu kita harus juga pandai-pandai punya simpanan lah. Kalau harapan saya tak teringin yang besar-besar sih. Kalau harapan saya semoga aja lah bulan depan ataupun tahun depan saya itu tak ingin yang kaya-kaya, tak, cuman teringin saja saya boleh membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena saya tahu, sangat-sangatlah tahu, apalagi saat ini sudah di Indonesia kan, sudah bergaul di Indonesia, orang-orang Indonesia sini itu masih banyak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau kita kasih berupa uang, mungkin uang itu boleh cepat habis lah. Betul. Tapi kalau kita kasih berupa pekerjaan, itu saya rasa dia pun sangatlah bangsa dan sangatlah bersyukur. Jadi harapan saya cuma itu saja, Mas. Nah, jadi ini rencananya tak masuk lagi lah kalau sudah ada usaha gitu. Rencananya tak sih, ya doakan saja lah. Mungkin saya tak akan melupakan Malaysia. Saya ke Malaysia mungkin melancong. Oh, ada rencana lagi. Ada di sana. Tapi untuk berkunjung entah sama kawan atau sama keluarga gitu ya. Kalau melupakan tak, karena tanpa saya bekerja ke Malaysia, Tak ada pengalaman. mungkin mindset saya ini hanya di kampung-kampung saya saja. Saya tak tahu ini, apalagi main media macam ini, saya rasa pun tak tahu. Semua ini bukan berkah Malaysia, tapi berkah saya, negara Malaysia itu berkah Malaysia juga sih sebenarnya, karena berkah pergaulan saya di Malaysia. Boleh kenal sama, bukan kenal satu kampung saja, tapi boleh kenal orang-orang yang kita tak tahu dari suku apa, dari ada Jawa dan lain-lainnya, Sumatera semua juga ada, dan juga ada orang tempatan sana. Dan saat kita kumpul time rehat itu membuatkan kita sebagai laki-laki ya, biasanya kan orang laki-laki kalau ngumpul itu yang diutamakan pertama ya pekerjaan. Kalau untuk warga sana itu yang abang tempatin ini macam mana warga sana, baik apa macam mana? Kalau baik buruknya, kalau saya cakap baik semua sangat-sangatlah munafik. Ya betul. Kalau saya cakap buruknya sangat munafik juga. Kita di mana-mana negara itu sebetulnya sama. Cuman kalau di sana kalau ada buruknya dia pendam. Dia tak sampaikan lah Sama orangnya. Saya rasa juga ada yang merasa dia itu kurang baik macam itu. Tapi kalau pandangan saya baik, karena baiknya gitu. Dia itu kalau mempunyai hal yang agak negatif gitu, dia itu disimpan. Kalau tak disimpan nanti bila jumpa orangnya langsung ditegur orangnya, bukan di lewat omongan orang lain jadi besar-besar, itu bukan. Kalau orang sana itu wah bilang keren sih. Sana itu sangat teratur, disiplin. Orang gibah itu tak ada, sebab itu di sana itu dipendam daripada dikeluarkan orang nanti menyakiti, jadi menjaga hak orang lain lah. Itulah pandangan saya.
itulah kalau di sini kan abang ini sudah kerja kira sudah boleh lah cari nafkah, jadi rencananya sana cuma melancong saja ya. Iya. Melancong sana itu agak nak jumpa sama bos apa sama Kalau gini mas, saya belum pasti lagi karena sebenarnya janji rencananya itu pergi sana. Niat saya itu karena berkah YouTube ini ya, ya. dan banyak juga YouTube follower saya dari Malaysia itu ada yang menunggu juga. Jadi kalau saya pergi sana nanti ada yang mengelilingi yang ingin menghantarkan pergi sana, ataupun saya akan menunjukkan kuliner-kuliner di sana kepada orang-orang Indonesia, tempat-tempat wisata sana. Bukan saya tak mau menunjukkan di Indonesia pun juga saya tunjukkan juga. Tapi kalau saya menunjukkan Indonesia itu oleh saya banyak hujatan. Entah Itulah kenapa. lain sama orang sana. Kalau orang sana kalau tunjukkan macam itu lebih suka Lebih kan? suka karena itu sebuah mempromosikan. Iya, Tapi kalau di sini itu lagi mencari kesalahan kita. Ya betul. Pelik saya di kalau tentang itu. Itulah perbedaan kalau warga sana sama warga sini, warga Indonesia kalau masalah makanan kan, masalah kuliner. Karena memang dari mindsetnya itu sudah berbeda. Iya. Biasanya Kalau di sana itu lebih mementingkan pendidikan. Pendidikan betul, itu kan pasti juga adab, nah, sopan santun, ketertiban. Itu dapat di dalam pendidikan. Dan juga ditambah lagi pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga dari orang tua. Itu yang penting. Kalau di Indonesia sini ada kan orang yang sibuk, udahlah anak sekolahin aja, anak dibuat les ini aja, sekolah tambahan macam itu. Di rumah dia sudah bodo amat angkat tangan, yang penting sudah saya sekolahkan. iya betul. Menurut saya itu kurang tepat. Saya setuju dengan yang ada di Malaysia. Yang ada di Malaysia selain disekolahkan, di rumahnya itu juga diajari tentang kesopanan, ketertiban, macam-macam itu. Inilah guys cerita dari kawan saya, asal dia sudah lama balik kampung, jadi dia tahu pengalaman di kampung sudah macam mana. Kalau saya baru saja, jadi saya tak tahu, masih nak buka lagi ruang untuk bekerja guys. Nah, cukup sekian ya guys video dari saya Arini Cecep dan ini Yainal Story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit lagi tambahan geng, apabila ada salah, ada menutur kata saya ataupun ada yang kurang, saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya.